Kita buat statement. Kita belajar if, elif, else. Oke, formatnya seperti ini. Saya punya variabel A, misalnya adalah 4. Kemudian B itu 5, ya. B5, kemudian C itu 6. Oke. Seperti ini. If gitu ya. A lebih besar daripada B, ya. Dia ngapain? Di sini misalnya print A lebih besar daripada B. A, oke. Jangan lupa A lebih besar daripada B. Oke. Yang kedua, if itu B lebih besar daripada C. B lebih besar daripada C. Dia ngapain nih? Statementnya, ya. Misalnya print B lebih besar daripada C. Oke. Kemudian yang ketiga, if-nya, if apa nih? C lebih besar dari 10, misalnya seperti itu. Print C lebih besar dari 10. C lebih besar daripada 10. Oke. Sekarang kita lihat dulu ya. Di sini A 4. Apakah A lebih besar daripada B? A lebih besar daripada B? Tidak. Oke. Kemudian yang B lebih besar daripada C? Tidak juga. Kemudian C lebih besar dari 10? Tidak juga. Maka apa yang terjadi? Kita run ya. Oke. Tidak ada yang tercetak. Karena apa? Nah, ketika statement ini tidak memenuhi kriterianya, ya. Sekarang kita rubah. Misalnya si A-nya itu misalnya saya kasihkan 9, ya. A 9. Nah, di sini berarti apakah A lebih besar daripada B? Betul. A lebih besar daripada B. A 9 sedangkan B 5. Kita run. Oke, A lebih besar daripada B, ya. A lebih besar daripada B karena nilai A 9 dan B 5, ya. Kemudian B lebih besar daripada C. Ini tidak.
Oke. Kita rubah di sini pada lebih besar dari oke, dia memenuhi apa? Nah, ketiga statement ini tidak memenuhi kriterianya. Ya. Sekarang kita rubah, misalnya si A-nya itu, misalnya saya kasihkan 9, ya, A 9. Nah, di sini berarti apakah A lebih besar daripada B? Betul. A lebih besar daripada B, A 9, sedangkan B 5. Kita run. Oke, A lebih besar daripada B, ya. A lebih besar daripada B karena nilai A 9 dan B 5, ya. Kemudian B lebih besar daripada C, ini tidak. Oke, kita rubah di sini jadi misalnya 7. Oke, sorry, ini kehapus. Oke. Nah, apakah B memenuhi syarat B lebih besar daripada C? Memenuhi, berarti tercetak atau tidak? Kita lihat. Oke, tercetak ya, B lebih besar daripada C. Oke, sedangkan C lebih besar daripada 10. Betul atau tidak? Oke, tidak ya. Atau misalnya kita bisa ganti di sini ada 8, kemudian C lebih besar daripada 7, ya, pada 7. Oke, di sini kita lihat statement pertama A lebih besar daripada B, betul ya. Oke, berarti ini pasti akan ke print. Kemudian B lebih besar daripada C, B 8 sedangkan C 6, betul ya, lebih besar daripada C. Dan statement ketiga C lebih besar daripada 7, berarti betul ya. Apakah akan tercetak semua? Kita lihat ya. Oh, C lebih besar daripada 7. Oke, sebentar ya. C lebih besar. Tidak. Saya ganti 5 ya, sorry. Oke, seperti ini. C lebih besar daripada 5. C-nya kan 6. Oke, sedangkan 5 di bawah C. Berarti kita lihat. Kita run. Oke, berarti tercetak ya. Jadi di if ini apabila dia memenuhi statement, syaratnya memenuhi statement saja, pasti dia akan dieksekusi. Oke, maka dia akan dieksekusi. Oke. Nah, kita lanjut ke if else. Oke. Nah, ini kita oke. Nah, if else. Kemudian oke, yang kedua adalah if else. Saya punya A misalnya 6. Kemudian B itu sama dengan 7. Ya. Dan di sini if A lebih besar daripada B, dia ngapain? Ya. Misalnya dia print di sini A lebih besar daripada B, ya, seperti ini. Sedangkan else-nya, dia ngapain nih? Apabila if itu tidak terpenuhi, maka dia akan loncat, lari, ya. Ke misalnya ngapain dia? Misalnya
print gitu. Nilai di atas tidak terpenuhi misalnya seperti ya. Nilai di atas tidak terpenuhi ya. Misalnya gitu ya. Kemudian kita run. Oke. Nilai di atas tidak terpenuhi. Kita lihat di sini. 6 itu adalah A, 7 adalah B. A lebih besar daripada B. A itu 6, B itu 7. Apakah B lebih besar daripada A? Jawabannya? Oke, sudah ya, paham ya. Jadi kalau misalnya ini saya rubah, ini jadi 8, ya, jadi 8. Apakah A lebih besar daripada B? Oke, kita run ya. Oke, A lebih besar daripada B, betul ya. A lebih besar daripada B. Jadi if else ini dia akan memilih statement mana yang betul, ya. Nah, sedangkan di if ini apabila statement kedua-duanya betul, dia akan tercetak semuanya. Ya kalau di if else, nah misalnya gini, saya punya variabel A gitu. Di sini nilainya si user yang memasukkan. Misalnya di sini input. Sebelumnya kita sudah belajar input data ya. Input data, misalnya seperti ini. Berapa nilai Anda? Berapa nilai Anda? Oke. Nah, gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, apabila nilainya 7 gitu, apabila A itu lebih besar daripada 6, selamat Anda lulus. Misalnya seperti itu ya. Selamat Anda lulus misalnya. Nah, kalau tidak, itu dia ngapain? Oke. Misalnya dia mengeluarkan statement mohon maaf Anda belum lulus. Anda belum lulus. Misalnya seperti itu ya. Oke, kita run ya. Jadi inputannya ini berdasarkan si user. Oke, kita run betul atau tidak, error atau tidak. Oke, ya, berapa nilai Anda? Saya masukkan 6. Saya 7. Terjadi apa di sini? Error. Kenapa error? Kita lihat di sini. Ya, type error not support between. Nah, seperti ini. Ini str, ini int. Nah, jadi misalnya seperti ini. Saya masukkan gini ya. Saya ini kan dulu. Oke, kita lihat di sini ya. Saya punya C itu sama, oke di sini begini aja. Ini saya itu kan sebentar ya. Oke, saya punya A di sini ya. Saya print dulu nih A-nya. Oke. Ya, tadi kan kalau seperti ini jadi error tidak nih kan. Oke, jadi 2 saya masukkan 7 itu dia 7. Oke. Ini kepenuhan kita ulas dulu. Kita run. Oke, berapa nilai Anda? 7. Print A yang dimasukkan si user. Oke, kita ulang ya. Misalnya di sini saya berikan A, kemudian di sini berapa nilai Anda? Oke, kita run ya. Kita run. Oke, saya masukkan 7 gitu. Oke, tidak terjadi apa-apa karena kita belum ngeprint apa-apa ya. Kita klikkan print di sini A gitu ya. Kita run. Misalnya saya masukkan lagi 7, dia akan 7. Ketika saya type di sini ya, type 7 gitu. Jadi nilainya apa? INT.
Oke. INT. Oke.